Hari ini pokok bahasan kita tentang analisis ekonomi teknik. Nah, apa pengertian dari ekonomi teknik atau engineering ekonomi itu? Ekonomi teknik terdiri dari engineering ditambah ilmu ekonomi menjadi engineering economic. Ekonomi adalah ilmu sosial tentang bagaimana sumber daya yang terbatas dapat digunakan untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Sementara apa yang dimaksud dengan engineering? Engineering adalah penerapan pengetahuan ilmiah, ekonomi, sosial, dan praktis untuk merancang, membangun, dan memelihara struktur, mesin, perangkat, sistem, dan bahan. Nah, adapun jenis-jenis sumber daya yang dimaksud dalam ilmu ekonomi itu terdiri dari tanah, sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal. Sumber daya alam ini pengertiannya luas, bisa berbagai macam sumber daya yang ada di laut, ikan, pertambangan, sumber daya yang ada di tanah seperti ya pertambangan juga, perkebunan, tanaman-tanaman. Inilah yang menjadi concern dari ilmu ekonomi. Lalu, mengapa teknik industri harus belajar ilmu ekonomi? Yang pertama, bahwa sumber daya alam itu terbatas. Jika digunakan terus-menerus, maka lama-kelamaan akan menjadi langka. Begitu langka, sementara permintaannya besar, maka sumber daya alam tersebut bisa menjadi mahal. Pengelolaan sumber daya membutuhkan teknologi, membutuhkan peralatan, mesin, sehingga efek samping atau efek negatif dari adanya inovasi teknologi ataupun keteknikan bisa memicu terjadinya pencemaran lingkungan. Seorang insinyur, khususnya insinyur teknik industri, harus memutuskan apakah sebuah proyek tersebut memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, seorang sarjana teknik industri harus mempunyai sebuah kerangka kerja ya, untuk membuat perbandingan tersebut, perbandingan antara manfaat dan biaya. Dan kebutuhan terhadap kerangka kerja perbandingan antara manfaat dan biaya ini adalah bidang ekonomi teknik yang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan tepat dan bisa lebih dari yang diharapkan. Mengapa teknik industri harus belajar ekonomi? Karena keilmuan teknik industri itu secara keteknikan bertanggung jawab dalam pemanfaatan sumber daya menggunakan teknologi yang tepat untuk mendapatkan manfaat yang besar bagi kesejahteraan umat manusia dengan mengeluarkan biaya yang wajar. Dari sini kita bisa definisikan apa yang dimaksud ekonomi teknik, yaitu penerapan teknik ekonomi untuk mengevaluasi rancangan atau desain dan alternatif rekayasa. Intinya, ekonomi teknik sebagai sebuah bidang keahlian di dalam keilmuan atau body of knowledge teknik industri adalah penerapan teknik ekonomi atau
penilaian-penilaian ekonomi. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengevaluasi. Mengevaluasi ini artinya membandingkan. Evaluasi itu maknanya adalah membandingkan realita dengan standar. Membandingkan realita dengan target. Dari apa? Dari sebuah desain atau dari sebuah proses rekayasa. Nah, bagaimana komposisi ekonomi teknik itu? Dalam perspektif keteknikan, ketika kita mengevaluasi desain atau menilai alternatif rekayasa, ada dua komponen yang kita perhatikan. Pertama, aspek teknik, aspek fisiknya. Yang kedua, aspek ekonominya. Nah, keduanya ini dianalisis dalam perspektif efisiensi, yaitu perbandingan antara output dengan input. Output adalah apa yang dihasilkan, input besaran atau volume yang diolah. Aspek fisik itu menghasilkan produk dan jasa berdasarkan hukum yang berlaku. Artinya kita mengelola merujuk kepada aturan-aturan yang berlaku berdasarkan standar-standar yang berlaku. Sementara aspek ekonomis itu bicaranya cara mendapatkan nilai ekonomis dari sebuah produk. Artinya di sini ilmu ekonomi teknik bicara bagaimana bisa menghasilkan satu produk yang marketable, yang menguntungkan, tetapi didesain atau dirancang atau diproduksi mengikuti peraturan atau standar atau hukum yang berlaku. Sehingga efisiensi ekonomi itu dihitung dengan cara membandingkan berapa besar manfaat yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan. Artinya, efisiensi ekonomi itu tinggi apabila manfaat dibandingkan biaya itu nilainya lebih besar dari satu. Isu utama di dalam ekonomi teknik itu bicara dua komponen, komponen nilai atau value dan komponen kegunaan atau utility. Value adalah nilai uang yang dilekatkan seseorang pada barang atau jasa. Nah, nilai atau value itu melekat pada rasa kepemilikan barang. Ada sebuah barang yang umurnya sudah lama sekali, barang langka, punya keunikan, punya nilai sejarah, maka nilai barang tersebut bisa jauh lebih mahal dibandingkan dengan barang yang canggih yang diproduksi pada saat ini. Bisa disimpulkan bahwa value atau nilai itu tidak atau bukan harga sebuah barang, tapi lebih kepada properti atau kepemilikan, rasa kepemilikan barang tersebut. Ini bisa kita temukan pada kasus-kasus di mana seseorang yang menginginkan jenis barang tertentu dengan harga yang sangat mahal. Tetapi bagi orang lain, barang tersebut dianggap barang biasa-biasa saja. Dianggap nilainya rendah, nilainya kecil. Tapi bagi orang tertentu, barang tersebut memang punya nilai yang sangat besar sekali. Itu yang dimaksud sebagai kepemilikan. Sehingga bisa saja sebuah barang dapat dinilai yang berbeda oleh masing-masing orang. Karena nilai atau value bukan harga barang, tapi kepemilikan barang. Komponen kedua adalah utility atau kegunaan. Utility adalah kepuasan yang diperoleh seseorang dari suatu barang. Jadi ada hubungan antara utility dengan value. Nilai utility itu akhirnya akan meningkatkan value.
maupun sebaliknya, value itu mencerminkan utility. Karena utility merupakan tingkat kepuasan seseorang. Ini adalah dua komponen yang selalu menjadi perhatian dalam analisis ekonomi teknik. Bagaimana bisa menciptakan value untuk memenuhi semaksimal mungkin atau maksimisasi utility. Lalu, apa saja lingkup atau scope dari ekonomi teknik? Di antaranya adalah memahami konsep biaya, memahami time value of money, memahami konsep cash flow atau arus kas, memahami analisis manfaat biaya, memahami cara mengevaluasi proyek, memahami cara membandingkan alternatif, memahami konsep depresiasi atau penyusutan, memahami tentang pajak, memahami tentang inflasi dan pengaruhnya terhadap harga, dan memahami bagaimana cara menghadapi ketidakpastian. Konsep biaya ini bicaranya tentang pengeluaran yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari sebuah kegiatan dan penggunaan sumber daya. Time value of money bicara bagaimana nilai uang saat ini dengan nilai uang masa datang yang punya perbedaan. Arus kas bicara bagaimana hubungan antara pemasukan dengan pengeluaran. Bicara manfaat, benefit, biaya cost adalah teknik membandingkan besaran manfaat yang diperoleh dari satu proyek atau peralatan atau teknologi dibandingkan dengan biaya yang harus kita keluarkan dari pengadaan atau investasi proyek atau peralatan tersebut. Mengevaluasi proyek berkaitan dengan apakah kita akan membiayai proyek tersebut, apakah kita akan menjalankan proyek tersebut atau tidak. Membandingkan alternatif bertujuan untuk mengetahui keuntungan-keuntungan apa saja dari setiap alternatif yang sedang kita pertimbangkan. Penyusutan ini bicara tentang pengelolaan mesin atau peralatan atau barang modal. Inflasi bicaranya tentang pengaruh perekonomian terhadap perubahan harga. Kemudian ini semuanya berkaitan dengan perencanaan. Perencanaan berkaitan dengan masa datang sehingga semua yang dilakukan dalam ekonomi teknik bicaranya bagaimana cara menghadapi ketidakpastian tersebut. Mengapa jadi penting? Karena kita mengeluarkan sejumlah uang dan berharap uang yang kita keluarkan tersebut dapat memberikan manfaat. Maka kita butuh kepastian. Sementara situasi yang kita hadapi adalah ketidakpastian. Bagaimana cara menghadapi ketidakpastian, uncertainty ini menjadi sebuah kepastian, certainty. Bagian yang penting dari ekonomi teknik itu adalah memahami konsep biaya, cost. Secara teoritis, sebuah total biaya, apakah itu biaya memproduksi barang, apakah biaya membangun pabrik, dan seterusnya, dalam perspektif operasional, sebuah pabrik yang memproduksi sejumlah barang, apabila muncul pertanyaan, berapa biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi barang ini? Maka, cara kita menganalisisnya adalah total biaya atau biaya produksi dari barang tersebut dibentuk dari
penjumlahan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Apa itu biaya langsung? Semua biaya yang berkaitan dengan pembuatan sebuah produk. Biaya langsung terdiri dari biaya material langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan expense atau beban biaya langsung. Contohnya apa? Biaya langsung, biaya material langsung adalah semua material yang melekat pada sebuah produk. Contoh, misalkan saudara membeli sebuah ballpoint, maka semua material yang melekat pada ballpoint tersebut, tutupnya, tintanya, bodi dari ballpoint, seluruh material itu merupakan kategori biaya material langsung. Kemasannya, ketika kita membeli ballpoint yang ada kemasannya, maka kemasannya juga masuk kategori material langsung. Semua biaya pembelian material tersebut harus masuk dalam kelompok biaya material langsung. Apa yang dimaksud dengan biaya tenaga kerja langsung? Adalah semua pekerja yang terlibat dalam memproduksi ballpoint tadi. Kalau di sana ada bagian pencetakan bodi dari ballpoint, di situ ada yang merakit ballpoint, ada yang memasukkan ke dalam kotak kemasan ballpoint, semuanya adalah tenaga kerja langsung. Umumnya tenaga kerja langsung ini berada pada lantai produksi, tetapi tidak semuanya, karena tenaga kerja langsung adalah semua pekerja yang langsung membuat produk tadi, yang langsung, kontak langsung, yang merakit, yang mencetak, yang mengecat, tetapi tidak yang mengawasi, seperti mandor, supervisor, direktur. Itu bukan tenaga kerja langsung, tetapi tenaga kerja tidak langsung. Apa yang dimaksud dengan expense langsung? Yaitu biaya-biaya yang kita keluarkan berkaitan dengan jumlah, berkaitan dengan barang yang diproduksi. Contohnya apa? Contohnya adalah hak paten. Apabila kita terikat kontrak membayar paten ballpoint kita per unit, maka biaya per unit barang ballpoint yang kita produksi harus kita keluarkan biaya patennya. Maka biaya paten itu masuk kategori biaya langsung, yaitu expense, direct expense. Yang kedua adalah biaya tidak langsung. Terdiri dari material tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, expense tidak langsung. Apa contoh biaya material tidak langsung? Misalnya di pabrik kita menggunakan sebuah mesin. Untuk mengoperasikan mesin tersebut kita membutuhkan pelumas dari mesin. Maka biaya minyak pelumas mesin masuk kategori biaya material tidak langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung seperti tenaga administrasi di perusahaan, tenaga marketing, satpam adalah contoh-contoh biaya yang kita keluarkan untuk tenaga kerja tidak langsung. Expense tidak langsung seperti biaya-biaya administrasi, biaya-biaya yang kita keluarkan tetapi tidak berkaitan dengan jumlah barang yang kita produksi. Jadi secara sederhana, perbedaan biaya langsung dengan biaya tidak langsung. Biaya langsung semua biaya yang kita keluarkan berbanding lurus dengan banyaknya yang kita produksi. Banyaknya barang yang diproduksi. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang kita keluarkan yang tidak berhubungan dengan banyaknya barang yang kita produksi. Meskipun barang yang kita buat itu sedikit ataupun banyak,
biaya tidak langsung ini besarannya masih tetap sama. Atau sebaliknya, ketika banyak barang diproduksi itu menurun, bisa saja biaya tidak langsungnya malah meningkat. Karena memang tidak ada hubungan secara langsung antara kegiatan produksi barang dengan pengeluaran biaya tidak langsung. Berikutnya, pemahaman tentang time value of money. Apa itu time value of money? Yaitu suatu konsep finansial, konsep keuangan yang menyatakan bahwa nilai uang saat ini atau sekarang lebih berharga dibandingkan dengan nilai uang dengan jumlah yang sama di masa datang. Misal di tahun 2000 yang lalu, saudara punya uang 10.000, bisa dibelikan barang tertentu dalam jumlah harganya katakanlah 1.000. Kalau kita punya uang 10.000, barang tersebut harganya 1.000, maka kita bisa membeli sebanyak 10 buah di tahun 2000. Nah, di tahun 2021 ternyata harga barang tersebut sudah menjadi 2.000. Maka uang yang 10.000 di tahun 2021 itu hanya dapat membeli 5 buah barang. Karena dulu harganya 1.000 bisa beli 10, sedangkan sekarang harganya 2.000. Cuman bisa dapat 5. Itu yang disebut sebagai time value of money. Mengapa penting time value of money? Bagi investor, bagi perusahaan, dan bagi individu, ada kemiripan kepentingannya. Bagi investor, time value of money itu berguna untuk menganalisis investasi. Kenapa? Karena investasi itu uang yang dikeluarkan saat ini. Sementara manfaat yang akan kita peroleh itu bisa dalam beberapa waktu ke depan. Contoh, misalkan kita berinvestasi membangun sebuah pabrik. Lama pembuatan pabrik itu 2 tahun. Uji cobanya 6 bulan. Produksi pertamanya tahun ketiga. Maka sejumlah uang yang kita keluarkan saat ini tentunya akan berbeda atau nilainya justru berkurang pada 3 tahun ke depan. Sementara penghasilan dari pabrik kita itu tidak langsung menguntungkan. Butuh waktu 10 tahun baru balik modal. Berarti kita bicaranya masa datang. Sementara nilai uang itu dipengaruhi oleh waktu. Maka begitu penting time value of money bagi para investor untuk menganalisis investasinya. Time value of money juga bagi investor merupakan sumber referensi untuk memilih alternatif. Kenapa? Karena setiap alternatif itu ada berkaitan dengan minat ya, dari investor terhadap satu proyek. Nilai alternatif investasi itu berkaitan dengan inflasi, ada resiko, dan juga tingkat pengembalian. Semuanya ini dalam satuan mata uang, tetapi menjadi berbeda nilainya rupiah pada saat ini dengan rupiah pada 1, 2, 3, 20 tahun ke depan. Sehingga time value of money itu menjadi penting untuk menilai tingkat ekonomis atau kemanfaatan pada saat ini. Bagi perusahaan, pentingnya time value of money adalah untuk menyusun anggaran. Karena nilai uang pada saat ini berbeda dengan pada masa datang. Sehingga ketika kita menyusun anggaran, kita sudah memasukkan pertimbangan perubahan nilai uang tersebut di masa datang. Yang kedua, menganalisis potensi keuntungan dari ekspansi perusahaan atau inovasi produk. Ketika ada rencana meningkatkan kapasitas produksi atau perusahaan ingin menambah atau berinvestasi menambah jumlah pabrik baru,
maka perlu diperhitungkan besaran biaya investasi yang dikeluarkan untuk menambah pabrik baru tersebut di masa datang, yang beroperasi di masa datang, yang menghasilkan pendapatan di masa datang apabila dinilai saat ini memberikan manfaat positif, menguntungkan atau tidak. Demikian juga ketika ada upaya untuk mengembangkan produk baru, proyek inovasi produk baru. Dikeluarkan sejumlah uang untuk investasi riset and development. Maka besaran biaya riset and development itu dihitung apakah memberikan nilai keuntungan atau tidak. Sebab hasil dari riset and development itu baru bisa dirasakan beberapa tahun ke depan. Demikian juga bagi seorang individu, apa manfaat atau pentingnya time value of money ini? Kalau kita ingin mendapatkan uang 20 tahun ke depan sebesar 50 juta, maka berapa rupiah yang harus kita tabung mulai hari ini? Sehingga 20 tahun ke depan kita bisa memegang uang sebesar 50 juta. Itu pentingnya time value of money, karena ada bagi hasil ketika kita deposito ataupun kita menabung. Juga bagi individu, time value of money itu menjadi dasar pengambilan keputusan ketika kita mau membeli suatu barang atau tidak. Karena ini juga berkaitan dengan sejumlah uang yang kita keluarkan. Sementara barang yang kita beli tersebut penggunaannya bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga bisa beberapa tahun ke depan. Diberikan sebuah contoh tentang bagaimana time value of money itu bekerja. Berapa uang yang harus ditabung untuk mendapatkan 50 juta pada 5 tahun mendatang? Kalau tingkat bunga pada sebuah bank itu atau bagi hasilnya 6% per tahun. Nah, artinya di sini kita bicara future value 5 tahun ke depan ingin punya uang 50 juta. Diskon faktornya 6%, ya, tingkat pengembalian atau bagi hasilnya 6% per tahun. Kita ingin berinvestasi selama 5 tahun. Berarti berapa uang yang harus kita masukkan ke dalam deposito kita atau tabungan kita saat ini? Itu dapat dihitung dengan rumus present value, berarti nilai present, nilai saat ini, FP, future value, nilai masa datang, nilainya 50 juta, dibagi dengan 1 tambah I kali pangkat N, di mana N-nya itu adalah lama investasi, I itu adalah diskon faktor, maka tabunglah saat ini sebesar 37.362.909 untuk bisa mendapatkan 50 juta 5 tahun ke depan. Contoh berikutnya, sebuah perusahaan berencana membeli peralatan. Nah, harga peralatannya itu 10 juta. Diskon rate atau diskon faktornya itu 5%. Nah, kita diminta melakukan perhitungan net present value. Ini rumusnya. Jika P adalah perkiraan jumlah arus kas yang didapatkan setelah pembelian peralatan. Jadi kita beli alat, mengeluarkan uang 10 juta. Kemudian dari penggunaan alat itu kita bisa mendapatkan penghasilan 5 juta tahun 1, tahun 2 dapat 4 juta, tahun 3 dapat 3 juta. Ya, misalkan peralatan ini adalah untuk bisnis kita. Nah, menggunakan rumus present value tadi,
berapa sih nilai tahun 1 jika dinilai dengan saat ini setara nilainya. Di tahun 2 kita punya uang 4 juta, ini nilainya. Tahun ketiga kita punya 3 juta, ini nilainya. Nah, maka penghasilan kita 3 tahun dengan investasi atau uang yang kita keluarkan 10 juta, apakah menguntungkan atau tidak? Kita akan ambil kesimpulan, menguntungkan apabila besar dari 0. Ya, kalau negatif artinya kan kita rugi. Maka kita hitunglah seluruh penghasilan kita selama 3 tahun. Ya, penghasilan kita selama 3 tahun. Dikurangi dengan biaya yang kita keluarkan. Jika hasilnya besar dari 0, maka alat itu kita beli. Nah, ini salah satu contoh time value of money. Pengaruh waktu terhadap uang yang dikaitkan dengan pengambilan keputusan. Apakah kita akan berinvestasi atau tidak. Nah, hal lain yang akan dihadapi dalam analisis ekonomi teknik itu adalah cash flow atau arus kas. Ada 3 kategori cash flow. Ada initial cash flow, ada operational cash flow, dan ada terminal cash flow. Initial cash flow adalah aliran kas yang berhubungan dengan pengeluaran kas pertama sekali untuk keperluan investasi. Misalkan kita beli peralatan tadi, kita keluarkan uang 10 juta. Kemudian yang kedua operasional, yaitu aliran kas yang terjadi selama umur investasi terdiri dari pendapatan dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan. Ketika kita sudah beli peralatan, kita pakai, selama pemakaian kita mengeluarkan sejumlah uang yang terkait dengan perawatan. Misalnya kita beli sepeda motor, uang kita keluarkan untuk membeli sepeda motor pertama sekali itu disebut initial cash flow. Ketika sepeda motor kita gunakan, biaya perawatannya, bahan bakarnya, dan lain-lain, biaya pajak, itu operasional cash flow. Terminal cash flow adalah nilai sisa atau residu dari aktiva dan modal kerja yang digunakan untuk investasi. Kembali kepada contoh sepeda motor, ketika kita sudah tidak menginginkan sepeda motor tersebut, misalkan saudara sudah selesai studi, ingin merantau, menjual sepeda motor tersebut, maka nilai jual sepeda motor saudara, katakanlah sudah 5 tahun kemudian, disebut sebagai terminal cash flow atau nilai sisa dari aktiva atau modal kerja yang pernah saudara keluarkan dulunya. Ini contoh cash flow. Jadi tahun 0 kita keluarkan uang, kemudian tahun 1, 2, 3, 4, 5 kita masih mengeluarkan sejumlah uang. Ini juga ada pendapatannya. Berarti awalnya kita mengeluarkan uang 75 juta. Ini gambarnya tanda panah ke bawah. Setelah 1 tahun ada pengeluaran 48 juta, tapi ada penghasilan 96 juta. Berarti kita masih minus 27. Ini digambarkan 48 juta ke bawah sebagai pengeluaran, 96 juta gambar ke atas sebagai pendapatan, dan seterusnya. Ini merupakan contoh dari cash flow. Dan bagian ini, gambar ini merupakan contoh diagram cash flow. Bawah, tanda panah ke bawah artinya pengeluaran, tanda panah ke atas artinya pemasukan atau pendapatan. Yang 0 ini kenapa hanya 1 tanda panah ke bawah? Ya karena memang tidak ada pemasukan, yang ada hanya pengeluaran. Nah, tadi sudah diberikan ilustrasi tentang pemilihan alternatif. Apakah kita mau berinvestasi atau tidak?
Analisis ekonomi teknik itu bicara juga tentang teknik-teknik untuk menilai apakah sebuah investasi itu layak atau tidak layak. Nah, ada beberapa metode yang digunakan untuk menilai sebuah investasi itu layak atau tidak. Ada namanya metode payback period, suatu periode yang diperlukan untuk mengembalikan pengeluaran suatu investasi menggunakan aliran kas masuk neto yang diperoleh. Jadi payback period ini intinya ingin mengetahui kalau kita mengeluarkan sejumlah uang, berapa tahun uang itu akan kembali kepada kita, itu payback period. Kemudian ada juga namanya net present value yang sudah diilustrasikan tadi, yaitu metode untuk mencari selisih ya antara nilai sekarang dari proceed dari uang yang kita keluarkan dengan nilai sekarang dari investasi. Jadi seluruh nilai baik tahun 1, tahun kedua, tahun ketiga, atau tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu seluruhnya ditarik. Nilai uang di 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan itu ditarik ke nilai uang saat ini. Maka disebut present value. Disebut net karena kita bicaranya selisih ya. Disebut net karena kita bicaranya selisih. Selisih antara uang yang dikeluarkan dengan investasi tadi ya, pendapatan dengan investasi tadi. Kemudian ada juga namanya metode internal rate of return. Dan masih banyak beberapa metode-metode penilaian investasi yang nantinya akan dipelajari secara komprehensif dan mendalam pada mata kuliah ekonomi teknik. Berikut ilustrasi sederhana saja yang untuk menggambarkan kepada kita bagaimana proses penilaian investasi itu. Contoh metode payback period. Misal, sebuah proyek membutuhkan investasi 120 miliar. Dengan proses diperkirakan 40 miliar per tahun selama 60 tahun. Gitu ya. Maka berapa lama modal investasi itu dapat dikembalikan? Ya, secara sederhana, ya kita bisa hitung selama 60 tahun itu, kalau kita mau pakai net present value, tentunya kita gunakan faktor pengaruh nilai uang terhadap waktu tadi. Gitu. Katakanlah kita hitung secara sederhana, kalau kita mengeluarkan 120 miliar, setiap tahun kita mendapatkan 40 miliar, ya cukup 3 tahun modal kita itu sudah kembali. Kalau nilai atau umur ekonomis dari proyek kita itu 60 tahun, berarti ada sisa 57 tahun lagi dikali 40 miliar sebagai penghasilan bersih kita. Gitu. Itu maksud metode payback period. Berikutnya, di dalam ekonomi teknik ini kita bicara inflasi. Seperti diskon faktor yang sudah kita jelaskan di dalam present value tadi, 5%, 6%. Nilai tersebut adalah nilai yang dipengaruhi oleh salah satunya faktor inflasi. Apa yang dimaksud dengan inflasi? Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, maka tidak mengherankan kalau ada barang di tahun 2000 dulu harganya 1000, di tahun 2021 sekarang harganya menjadi 2000. Kenapa lebih mahal? Karena di situ ada faktor inflasi. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yaitu penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Kalau kita menemukan satu fenomena harga barang dari tahun 2000 harganya 1000 turun menjadi 900, turun menjadi 850, terus sampai tahun 2021 harganya menjadi 100 rupiah, itu menunjukkan terjadi deflasi.
Tapi ini memang jarang kita temukan ya. Nah, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi. Kalau kita belanja di pasar, menemukan ada kenaikan satu dua jenis barang ya. Bulan lalu harganya 1.000, sekarang kok jadi 1.050 atau menjadi 1.500. Kita tidak bisa langsung menyimpulkan terjadi inflasi, ya, karena memang inflasi itu tidak pada satu dua barang saja. Tapi kenaikan itu sifatnya meluas ya, pada barang-barang lain. Nah, ini yang menjadi ukuran adalah barang-barang fungsional seperti sandang, pangan, transportasi. Apabila terjadi kenaikan-kenaikan pada jenis-jenis barang, sandang, pangan, transportasi, dan beberapa yang fungsional yang menyangkut hajat hidup orang banyak, barang-barang tersebut atau jasa tersebut, maka itu mengindikasikan terjadinya inflasi. Selanjutnya ada dikenal depresiasi. Ya, depresiasi. Depresiasi itu adalah metode akuntansi untuk mengalokasikan biaya aset berwujud atau fisik selama umur manfaat. Misalnya, saudara membeli sepeda motor dengan harga 15 juta dan berkeinginan 5 tahun lagi mengganti sepeda motor tersebut. Maka, saudara harus mengalokasikan sejumlah uang sehingga pada 5 tahun ke depan sudah tersedia uang sebanyak jumlah tertentu. Kita bisa hitung 15 juta tahun ini, 5 tahun ke depan nilainya berapa? Katakanlah menjadi 17 juta. Maka saudara harus siapkan sejumlah uang setiap tahun menabung sehingga pada 5 tahun ke depan terkumpul 17 juta. Kalaupun kurang, dapat ditambahkan dari nilai sisa sepeda motor itu yang kita sebut tadi namanya di dalam cash flow adalah terminal cash flow. Nah, itu yang dimaksud depresiasi. Jadi memang sebuah pengeluaran tapi tidak langsung dibelanjakan ya, tetapi kita alokasikan supaya ketika umur ekonomis, umur fisik, ketika peralatan atau mesin itu rusak, kita sudah punya uang untuk segera membeli yang baru. Itu depresiasi. Menyusukan aset membantu perusahaan memperoleh pendapatan. Ya karena memang kita alokasikan sejumlah uang, kita simpan dari aset tersebut sambil mengeluarkan sebagian dari biaya penggunaan tahunannya. Kita keluarkan biaya untuk perawatan mesin tersebut, penggantian spare part-nya, dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana persoalan ekonomi teknik yang begitu luas dan kompleks tadi dapat diterapkan dalam keilmuan teknik industri? Ada beberapa prinsip-prinsipnya. Yang pertama, kalau kita melakukan analisis ekonomi teknik, berarti kita sedang mengevaluasi atau sedang menilai alternatif. Maka langkah pertama adalah cari tahu dulu apa saja alternatif-alternatifnya. Contoh misalnya, apakah saya membeli sepeda motor atau tetap naik angkutan umum? Nah, itu alternatif. Ada dua alternatif, beli sepeda motor atau naik angkutan umum. Jadi kembangkan dulu alternatif. Kemudian yang kedua, fokus pada perbedaan. Apa perbedaannya? Kalau beli sepeda motor sendiri dengan naik angkutan umum. Kalau naik sepeda motor sendiri, kita bisa mengatur waktu, tidak ada waktu menunggu, fleksibilitasnya tinggi. Sedangkan kalau naik angkutan umum, kita bergantung kepada angkutan yang lewat, kurang fleksibel. Ketika ingin merubah rute, kita harus mengganti kendaraan, dan seterusnya. Kita harus tahu apa perbedaan. Yang ketiga,
gunakan sudut pandang yang konsisten. Nah, kita harus tetapkan dulu apa yang menjadi tujuan kita membeli sepeda motor. Kalau tujuannya adalah memaksimisasi fleksibilitas rute, jadi dengan mudah, dengan cepat bisa mengubah rute. Awalnya ingin langsung pulang, tapi ada kepentingan tertentu, mengubah rute itu lebih mudah. Itu maksudnya sudut pandang yang konsisten. Jadi ditetapkan dulu apa yang menjadi tujuan utama dari investasi tadi. Gunakan satuan ukuran umum. Nah, kita gunakan kalau sepeda motor, kita bisa gunakan satuannya itu adalah kilometer. Dari situ kita bisa menghitung. Atau kita tentukan satuannya frekuensi. Satu trip, nah itu berapa biaya yang kita keluarkan. Kalau dari rumah menuju kampus naik angkutan umum, berapa biaya yang dikeluarkan. Kalau naik sepeda motor, dari rumah menuju ke kampus, berapa biaya yang dikeluarkan. Kemudian dari sudut waktu, berapa lama naik kendaraan umum dari rumah sampai ke kampus, berapa lama. Kalau naik sepeda motor, berapa lama. Nah, inilah yang akan diperbandingkan. Tentunya semuanya nanti akan dibawa ke satuan rupiah. Nah, di sini butuh metode atau teknis ya, yang memang nantinya akan dipelajari pada mata kuliah ekonomi teknik. Nomor 5, pertimbangkan semua kriteria yang relevan. Nah, ketika kita membandingkan membeli sepeda motor atau naik angkutan umum, apa kriterianya? Kriterianya adalah kecepatan waktu. Yang kedua, fleksibilitas perubahan rute. Nah, itu contoh kriteria yang kita gunakan untuk memilih membeli sepeda motor atau naik angkutan umum ke kampus. Yang keenam, membuat ketidakpastian eksplisit. Nah, apa yang tidak pasti? Yang tidak pasti itu kalau dari kendaraan umum adalah kadang lambat datangnya atau ada terjadi mogok massal angkutan sehingga kita lama atau susah mendapatkan angkutan umum. Kalau sepeda motor ada kemungkinan kerusakan karena lupa perawatan atau ban bocor. Ini kan unsur-unsur ketidakpastian. Itu harus bisa diidentifikasi dan diukur eksplisit. Dan yang ketujuh, membuat tinjauan keputusan dengan membandingkan hasil yang diproyeksikan awal dengan hasil aktual yang dicapai. Nah, di sini harus dilakukan perhitungan secara ekonomis, secara satuan uang, berapa net present value beli sepeda motor dengan naik angkutan umum. Dibandingkan, kalau net present value-nya besar dari 0, maka secara ekonomis dia itu layak untuk dibeli. Jika tidak, ya berarti tidak layak. Kemudian pertimbangkan juga kriteria lainnya tentang waktu misalnya, waktu tempuh misalnya. Mana yang lebih cepat? Nah, apabila sepeda motor net present value-nya besar dari 0, waktu tempuhnya lebih cepat dibandingkan angkutan umum, maka dua kriteria terpenuhi, kita bisa hakul yakin menetapkan, memutuskan membeli sepeda motor adalah ekonomis. Membeli sepeda motor adalah bermanfaat. Demikian juga sebaliknya, begitu. Demikian materi analisis ekonomi teknik yang menjadi salah satu kecakapan keilmuan yang harus dimiliki dalam bidang keilmuan teknik industri.